Wa man arafa Muhammad faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal dengan Adam. Siapa kenal Adam maka dia kenal Muhammad. Siapa kenal Muhammad maka dia kenal dengan Tuhannya. Pertanyaan kemudian, manusia itu asal usul daripada manusia itu dari mana? Karena yang sering kita dengarkan, anak-anak kita diajar di sekolah bahwa manusia itu merupakan hasil daripada evolusi. Ini menurut teori Charles Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah asal muasal alam semesta. Kemudian bagaimana setelah alam semesta ini tercipta, Allah ciptakan makhluk-makhluk setelahnya. Dan ini jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang kafir tidak melihat bahwa dulu langit dan bumi itu satu padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya? Teori ilmuwan yang sangat dekat dengan pemahaman Al-Quran ialah teori yang kita kenal dengan teori Big Bang. Itu yang mendekati, ya. Jadi menurut para ahli geologi, ada ahli geologi Profesor Dr. Hari Harjono. Beliau salah satu ahli geologi, dosen saya di S3 program Doktor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau mengatakan bumi ini berumur 4,7 miliar tahun yang lalu. Itu dilihat dari umur batu. Jadi umur batu itu bisa diukur, Pak. Kemudian itu umur bumi, umur alam semesta diperkirakan 13 miliar tahun yang lalu. Nah, setelah kemudian Allah ciptakan alam semesta, Allah tidak langsung serta-merta menciptakan Nabi Adam. Oh tidak. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan di antara keduanya berapa lama? Fi sittati ayyam, 6 hari, 6 masa. Tapi jangan dianggap bahwa 6 hari itu seperti 6 hari yang kita lalui sehari-hari. Bukan. Bahkan dalam ayat berikutnya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari itu kadarnya sama dengan 1000 tahun. Jadi setelah Allah ciptakan alam semesta, Allah kemudian ciptakan isinya. Allah kemudian ciptakan air. Jadi air itu, Pak, sumber kehidupan. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air itu diciptakan segala sesuatu yang hidup. Apapun yang hidup sumbernya dari air. Itu dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Maka kemudian bahkan dalam diri manusia itu kan ada lebih dari 70% mengandung air, Pak. Dari air itu kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, hiduplah binatang-binatang dari air itu. Belum diciptakan manusia. Jadi fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan itu, kan ada fosil manusia purba, Pak, ada dinosaurus. Fosil itu ditemukan diperkirakan umurnya 1 juta tahun yang lalu. Ada di Flores itu ditemukan fosil manusia purba, Pak. Umurnya itu diperkirakan 1 juta tahun yang lalu. Berarti kalau 1 juta tahun yang lalu, Pak, manusia belum ada. Kenapa? Karena Adam itu diciptakan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW ketika ini yang diuriatkan oleh Ibnu Hibban, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, berapakah jarak antara para nabi? Kata Nabi SAW, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun, 10 abad. 10 abad berarti 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Musa alaihissalam itu juga 10 abad, 1000 tahun berarti 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Nabi Ibrahim, ya, bukan Nabi Musa. Jadi Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa alaihissalam diperkirakan 1700 tahun. Kemudian dari Nabi Musa
alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu juga diperkirakan sekitar 1700 sampai 2000 tahun jaraknya, perkiraannya. Kemudian jarak Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW itu diperkirakan sekitar 500 sampai 600 tahun jaraknya, Pak. Ya. Jarak antara Nabi Muhammad dengan kita, Nabi Muhammad SAW dengan kita itu diperkirakan 1500 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Berarti jarak kita dengan masa hijrahnya Nabi 1442 Hijriah. Sekarang 2020 Masehi. Berarti jarak kita dengan Nabi Isa alaihissalam diperkirakan 2000 tahun yang lalu. Berarti kalau kita akumulasi semuanya itu, Pak, jarak umur manusia ini hanya kurang ribuan tahun, Pak. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, 10.000 sampai 20.000 tahun. Sedangkan fosil manusia purba itu ditemukan jutaan tahun yang lalu. Berarti kalau begitu, Ustaz, bagaimana ini pendapat yang mengatakan Nabi Adam itu adalah manusia pertama? Kalau saya sepakat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama, betul, tidak bisa diragukan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, saya ingin menciptakan khalifah. Jadi ketika manusia itu ingin diciptakan, Allah mengatakan saya ingin menciptakan khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, khalifah itu bisa diartikan pengganti. Ketika Nabi wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar digantikan oleh Khalifah Umar, begitu seterusnya. Jadi khalifah itu bisa diartikan pengganti. Kedatangan manusia ke muka bumi itu sebagai pengganti daripada makhluk-makhluk yang sudah punah sebelumnya. Jadi dinosaurus itu sudah punah sebelumnya, digantilah dengan manusia. Adapun malaikat mengatakan, "Ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau akan menciptakan manusia yang saling berbuat kerusakan, yang selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Berarti ada pernah kejadian sebelumnya. Berarti penghuni bumi sebelumnya ini kerjanya adalah berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Maka malaikat protes. Tapi kata Allah, oh ini beda. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian ketahui. Jadi makhluk-makhluk. Jadi kalau manusia purba, Pak, saya tidak katakan itu adalah manusia. Itu hanya istilah kita. Makhluk yang menyerupai manusia. Kan ada itu makhluk yang menyerupai manusia. Monyet juga makhluk yang menyerupai manusia, tapi monyet bukan manusia. Kalau teori Charles Darwin itu benar bahwa manusia dari kera, kenapa kera-kera, monyet-monyet yang ada di sekarang itu tidak berevolusi, Pak? Apa yang menghalangi? Berarti teori itu gagal. Ya, jadi manusia itu berasal dari, kalau Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 26, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Manusia itu asalnya, manusia itu berasal dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur. Itulah asal manusia, Pak. Jadi kalau ditanya manusia itu berasal dari mana? Manusia itu berasal dari min twin, dari tanah. Tapi di ayat ini dikatakan manusia itu berasal dari tanah liat kering, min hama'in masnun, dari lumpur. Kira-kira kalau lumpur itu mengandung apa? Lumpur itu mengandung tanah dan air. Berarti manusia itu, Pak, berasal dari tanah dan air. Jadi manusia itu asalnya dari tanah, bukan dari kera. Itu asal usul manusia. Kemudian wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian jin itu wal janna khalaqnahu min qabl. Jadi jin itu diciptakan sebelum manusia, min naris samum, dari api yang sangat panas. Jadi jin itu, Pak, lebih senior daripada manusia. Iblis itu lebih senior daripada manusia. Makanya kenapa iblis tidak mau sujud? Masa saya mau sujud sama junior? Saya ini sudah ribuan tahun yang lalu diciptakan, tiba-tiba ada makhluk baru, saya disuruh sujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hama'in masnun. Kemudian Allah berkata kepada malaikat bahwa aku menciptakan manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu, Pak, Nabi Adam diciptakan dari
tanah liat. Coba pernah lihat tanah liat itu Pak? Dalam ayat lain dikatakan min salsalin kal fakhar, dari tanah liat seperti tembikar. Tahu tembikar? Tahu tembikar kan? Yang tanah liat itu dibuat tembikar. Itu keras Pak, kuat, kokoh. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, fisiknya dulu diciptakan oleh Allah, dia itu diangin-anginkan Pak, dikering-keringkan di surga, berdiri selama 40 tahun, belum ada roh, belum ada rupa. Nabi Adam itu berdiri selama 40 tahun. Ya. Fisiknya, jasadnya diciptakan. Ya. Begitu malaikat datang, takjub malaikat. Ciptaan apa ini? Makhluk apa ini? Aneh sekali ini. Datang Azazil. Azazil itu siapa? Azazil itu adalah namanya iblis dulu. Jadi dulu iblis itu Pak dari golongan yang dekat dengan Tuhan. Namanya dulu Azazil, belum iblis. Datang Azazil. Jadi malaikat ini Pak kalau mau minta tolong sama Azazil, karena Azazil itu yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Wahai Azazil, ada makhluk aneh yang Allah ciptakan ini. Maka Azazil mengatakan, coba saya mau tes dulu ini makhluk apa yang Allah ciptakan ini. Azazil itu kemudian masuk melalui hidung Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia masuk melalui hidung, kemudian dia tidak betah keluar melalui tulang ekor. Dia tidak bisa tahan Pak. Dia bilang, makhluk apa ini? Aneh sekali ini makhluk ini. Makanya Pak, itulah sebabnya disunnahkan kalau wudu itu, karena itu setan itu bersembunyi di dalam hidung Pak. Makanya kalau wudu itu kan disunnahkan istinsyak itu menghirup. Jadi bukan mencuci hidung, menghirup air Pak, itu disunnahkan. Memang sakit Pak, kadang kepala itu sakit, tapi itu sunnahnya. Itu sunnahnya dan itu efek kesehatannya banyak sekali. Maka kemudian ketika iblis itu masuk, Azazil itu masuk, dia kemudian keluar, dia katakan, wah ini makhluk ini luar biasa, dahsyat ini makhluk ini. Tapi belum ada ruh. Jadi ketika belum ada ruh, malaikat itu belum diperintahkan sujud. Azazil kemudian ambil pemukul, dia pukul itu jasadnya Nabi Adam. Dipukul keras sekali. Coba lihat itu tembikar Pak. Tanah liat itu yang dikeringkan itu kan keras sekali. Jadi sebetulnya fisiknya manusia ini keras Pak, keras. Makanya ada orang kan yang ilmu itu bela diri itu yang fisiknya itu keras, latihan 20 tahun 30 tahun keras. Memang jasad kita ini keras Pak. Maka kemudian katakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika sempurna fisiknya, jadi ketika sempurna itu 40 tahun, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Jadi Allah tiupkan ruh dalam di usia Nabi Adam itu 40 tahun. Makanya Pak, usia kematangan seseorang itu di usia 40 tahun. Kalau ada orang 40 tahun belum ke masjid, susah sudah itu Pak. Kalau dapat hidayah syukur sekali itu. Syukur sekali kalau dapat hidayah. Kalau ada orang 40 tahun belum sholat, susah sudah itu Pak. Kalau dapat hidayah luar biasa itu. Karena ibaratnya kayu, ibaratnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu pohon kayu Pak. Kalau masih kecil kan masih bisa diluruskan. Tapi kalau sudah besar mau diluruskan, patah sudah itu. Makanya umur kedewasaan manusia 40 tahun. Maka kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku. Setelah ruh Allah tiupkan ke Nabi Adam, barulah kemudian Allah katakan faqa'u lahu sajidin. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk sujud. Jadi nanti diperintahkan untuk sujud begitu ada ruh unsur Tuhan dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis, mereka bersujud kecuali iblis. Jadi ketika ruh itu masuk Pak dari atas, dari ubun-ubun. Itulah sebabnya kepala ini Pak harus dijaga. Fikiran ini Pak harus dijaga. Ini fikiran harus dijaga, kepala ini harus dijaga Pak. Ruh masuk lewat ubun-ubun, kemudian turun ke mata. Begitu turun ke mata, Nabi Adam itu melihat surga, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Begitu ruh turun ke hidung, bersih Nabi Adam. Maka Allah katakan, wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Itulah sunnahnya Pak, kalau orang bersin ucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu merupakan zikir tua. Zikir tua itu ada beberapa zikir tua. Yang pertama subhanallah.
Subhanallah itu adalah zikirnya para malaikat ketika mengangkat arasy, kemudian malaikat itu merasa berat sekali, maka dikatakan ucapkan subhanallah, maka malaikat mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah sebabnya Pak, bila mana kehidupan kita mengalami masa-masa sulit, kita berat menghadapi dunia ini, maka perbanyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir tua. Yang kedua, alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam ketika ditiupkan ruh kepadanya. Alhamdulillah. Yang kedua, la ilaha illallah. Itu juga zikir tua. Zikirnya Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Bayangkan Nabi Nuh, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Ratusan tahun berdakwah, yang ikut cuma kurang lebih 80 orang. 900 tahun berdakwah, yang ikut cuma kurang lebih 80 orang. Berarti kira-kira kalau dirata-ratakan 10 tahun satu orang yang ikut. Kira-kira kalau kita masuk caleg Pak, caleg kampanye 10 tahun satu yang coblos, bagaimana tidak stres? Maka Nabi Nuh kemudian, Nabi Nuh alaihissalam diajarkan oleh Allah, ucapkan la ilaha illallah untuk mentauhidkan umatnya. Kemudian yang keempat adalah Allahu Akbar, zikirnya Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya yaitu Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya kalau ingin menyembelih ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi subhanallah, zikirnya malaikat. Alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah, zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ini kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub. Kemudian Nabi mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka sempurnalah zikir itu, sempurna zikir itu menjadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah asal muasal kejadian manusia jemaah yang dirahmati Allah. Jadi iblis itu memang dari dulu sombong Pak, tapi ingat, iblis itu pernah bertaubat, pernah ingin bertaubat Pak. Suatu ketika iblis itu datang kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Allah, nabinya Allah, saya ingin bertaubat. Aduh, bosan sudah saya ini menggoda manusia, saya mau bertobat, mintakan ampun sama Tuhan. Jadi iblis itu pernah ingin bertaubat Pak. Datanglah Nabi Musa, karena Nabi Musa itu kalamullah, orang yang bisa berbicara dengan Tuhan. Ya Allah, itu iblis mau taubat ya Allah. Maka kata Allah, kalau mau taubat, suruh iblis itu sujud di makamnya Nabi Adam. Begitu disampaikan ke iblis, iblis, Allah terima taubatmu, tapi kau sujud di makamnya Nabi Adam. Waduh, bagaimana ini? Waktu hidup saja saya tidak mau. Muncul lagi kesombongan. Waktu hidup saja Nabi Adam saya tidak mau sujud, apalagi saya mau sujud di makamnya. Tidak jadi wahai Musa, tidak jadi. Tapi terima kasih Musa, terima kasih karena engkau sudah memfasilitasi saya memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan rahasia 3 hal. Ada 3 hal saya ingin sampaikan kepada kaum Musa sebagai balasan bahwa kau sudah memohonkan ampun kepada Tuhan. Apa itu? Kata iblis, ada 3 hal. Ada 3 situasi di mana pada saat situasi ini saya menggoda manusia, dan di situ saya menjadi sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat di dalam 3 hal itu. Apa itu? Insyaallah nanti subuh kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.